terkena virus. Jadi ini salah satu vaksinnya. Dan ada juga vaksin-vaksin flu dan lain sebagainya, booster juga, terus SKCK menjamin kalau kita ke kapal itu sudah aman, tidak ada masalah kriminal dari Indonesia. Minum dulu, aus. Ini bukan ini ya, minuman keras ini, cuman soda. Terus sambil kita menyiapkan dokumen itu, kita harus melengkapi online training yang seperti saya bilang untuk mempersiapkan diri kita siap bekerja di kapal. Dan di sini juga banyak pengetahuan yang diberikan kepada kita untuk kita belajar bagaimana kita bekerja, what should we do to do professional work ethic dalam bekerja di kapal, berkomunikasi dengan orang, menjaga kerahasiaan data, terus harassment, terus code of conduct, professional conduct, terus dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti ada online training yang kita diberikan ketika kita new hire kerja di kapal yang harus kita lengkapi. Jadi kita masuk di kapal nggak masuk lu langsung kerja, nggak kayak gitu. Kita dibekalin dulu, baru kita siap bekerja dan beradaptasi. Dan ini juga vaccination, berhubung kita zaman COVID harus dilengkapi dengan vaksin 1, 2 dan booster. It's a must. Tips terakhir dari saya sebelum saya tutup sharing session ini, selama bekerja di kapal, saya sudah lebih 7 tahun menghabiskan waktu bekerja di kapal. Banyak hal yang saya syukurin, plus dan minus. Dan plus yang pertama saya dapat itu yang mungkin saya bisa share ke kalian biar kalian juga ngerti gitu ya, maksudnya kalau nggak tahu lah ada gambaran. Yang pertama, saya nggak bisa selancar ini berbahasa Inggris kalau nggak saya bekerja di kapal. Kenapa? Faktanya di Indonesia itu saya cuman berbahasa Inggris kalau email related, kalau bekerja di kantor itu pun email sama bule ataupun orang-orang di kantor yang certain people needs to talk in English and reading in English, so we have to respond in English. Other than that, ketemu ekspatriat atau bule atau teman-teman bule, selain itu nggak ada bahasa Inggris lagi. Jadi if I don't have that chance to work on board ship and working internationally, I'm not gonna be able to talk English at all. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu banyak culture di sini. Kita kurang lebih 40 warga negara, and we respect each other. Kita harus tahu apa etikanya dalam bertelepon, ngomong, kontak fisik dan lain sebagainya. Apa yang mereka suka bercanda, apa yang nggak lucu, apa yang yang harassment gitu loh, dan lain sebagainya, kekerasan apa. Jadi semua dihargain di sini gitu. Itu saya belajar untuk respect orang dan mengerti culture negara-negara itu di sini. Kalau nggak saya kerja di kapal, saya nggak ngerti gimana orang Belanda, orang Afrika, South Africa, India, terus dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya bisa keliling dunia. Puji Tuhan, selama 7 tahun di sini saya sudah menginjak kurang lebih 70 negara, dan saya nggak akan bisa ngelewatin itu semua kalau nggak kerja di kapal. Boro-boro, mungkin teman-teman tahu, hanya orang kaya dan artis yang bisa keliling dunia karena uangnya banyak, bisa ngurus dokumen gampang, ada referensi, calo, garansi letter dan lain sebagainya. Aku nggak ada. Jadi kalau aku nggak kerja di kapal, gak akan bisa kemana-mana dan gak akan punya uang sebanyak itu untuk pergi kemana-mana. Jadi itu keuntungan yang paling aku rasa. Terus yang keempat keuntungan lainnya, ini yang paling, ini yang saya highlight ya, yang sangat berarti itu adalah gaji dolar gitu. Jadi di sini itu mata uang itu kalau dikonversikan ke Indonesia banyak. Jadi kebayang nggak, kita contohnya punya gaji 2.000 di Indonesia itu udah hampir kayak 20-30 juta. Oke lah, biaya hidup di sini juga pakai US dollar, tapi tetap kita bisa saving. Kenapa? Karena kita nggak perlu bayar tempat tinggal, nggak perlu bayar transportasi, nggak perlu bayar makan, di cover di sini. Paling cuma kebutuhan beli sabun, sampo, kadang-kadang pengen beli soda ataupun cemilan, sebatas itu. Dan itu yang saya rasa lumayan ya gitu ya, lumayan membantu gitu. Jadi kalau gaji US dollar itu dibawa ke Indonesia cukup sangat membantu kalau dikonversikan gitu. Itu kurang lebih. Dan negatifnya yang minus adalah satu, jauh dari keluarga gitu. Itu sangat nggak enak. Karena apa? Kadang-kadang kangen ya gitu, susah ketemu anak, istri ataupun keluarga. Yang kedua, di sini itu nggak bisa makan enak kayak di Indonesia. Kadang-kadang kita pengen makan pecel ayam, pengen makan lontong atau makan makanan khas Indonesia, susah gitu. Jadi harus ada uang dulu, terus carinya itu gampang-gampang susah. Nggak semua negara, semua port punya makanan Indonesia. Itu kadang-kadang yang saya agak struggling. Terus apalagi ya,
Yang ketiga itu kita kerja tiap hari. Bekerja tiap hari, Senin ke Senin. No matter who you are, what kind of job you have, siapapun latar belakangmu, apapun functionmu, pekerjaanmu di sini, semuanya bekerja tiap hari. Nggak ada karena lu bos, lu kerja cuma Sabtu, Minggu off. Nggak ada. Semua kerja setiap hari. Minimum 8 ke 11 jam. Bahkan ada yang sampai 14 jam sehari. Jadi teman-teman jangan kalian kira kerja di kapal itu enak. Ada enaknya, tapi ini yang nggak enaknya gitu. Kalian kerja setiap hari, kebayang nggak? Kalau kalian bekerja 6 bulan, kalian kerja setiap hari selama 6 bulan. Pekerjaan yang sama, berulang-ulang, repeat. Nggak tahu deh, ada yang tahan atau nggak. Cuman kembali ke kita tujuannya apa? Cari uang, mau survive untuk keluarga. Jadi bisa kita bulatkan tekad untuk itu. Jadi gitu teman-teman. Dan selalu saya pesankan, apapun yang kita kerjakan, jangan lupa melibatkan Tuhan dan berdoa. Kenapa? Karena at the end of the day, kita nggak bisa bertahan sejauh ini kalau nggak Tuhan yang membantu gitu. Jadi banyak berdoa. Di sini kamu benar-benar free will. Nggak ada yang nyuruh lu, ayo gereja, ayo ibadah, ayo pengajian, ayo jumatan, ayo sembahyang. Nggak ada. It's all on your call. Kalau kamu mau ke gereja, kalau enggak silakan tidur. Tapi balik lagi, kembali ke kita panggilannya. Nah, di sini kita benar-benar diuji untuk bisa survive nggak, ingat sama Tuhan nggak, kita mau benar-benar mau balance nggak hidupnya gitu, cuman kerja aja ataupun beribadah atau membagi waktu kita buat Tuhan. Itu kita mau hidup benar atau enggak, itu semua tergantung ke kita. Kita diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk kita mau menentukan sikap di sini mau ngapain, mau hiburan kayak mau hambur-hamburin duit atau mau jalan-jalan atau mau ngapain. Jadi it's all on you. Gitu teman-teman, kurang lebih sharingnya. Dan saya berharap kalian punya pertanyaan di komen nanti di sini, karena saya yakin ini sangat membantu ya. Karena saya dulu nggak ada kayak yang special case kayak gini, kita duduk ngasih tahu ini tips dan trik segala macam, nggak sedetail ini. Jadi mumpung ada, kenapa enggak? Silahkan kalian komen dan sharing ke teman-temannya, karena aku pun dibantu untuk dapat ini sama Bang Risma. Jadi aku mau berbagi ke kalian karena aku udah disupport dan aku pengen mensupport kalian juga. Siapa tahu kalian punya rezeki, dimudahkan jalannya untuk proses kerja di kapal, dan saya juga bersyukur bisa berbagi berkat dan jalan kepada kalian. Paling itu aja. Terima kasih sekali lagi buat kalian. Semangat terus. Kalau sudah punya niat bekerja di kapal, jangan setengah-setengah. Go for it. Make it 100%, even 110, even better. Dan tunjukkan kalau kalian bisa membuktikan kalian layak bekerja di kapal, berprestasi, dan tahan uji. Oke? Terima kasih semuanya. Sekali lagi, tidak pernah saya lupa, subscribe, komen, like YouTube saya, Instagram saya, TomTomku88 ataupun Tommy Rumohorbo. Dan semoga semuanya ini bermanfaat. Thank you, God bless you. Salam dari Tommy Rumohorbo, si pelaut hits. Bye bye, Horas.